Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Warteg kecil itu berdiri di pojokan Pasar Anyar Tangerang, diapit dua toko kelontong tua dan sebuah lapak tukang servis jam tangan yang hampir setiap hari kosong. Plang nama yang digantung seadanya di atas pintu bergoyang diterpa angin pasar. Catnya mulai pudar, tulisannya miring. Warteg Karya Rasa, Pak Karta. Setiap pagi, sebelum matahari naik, Pak Karta sudah berdiri di depan wartegnya. Ia menyapu lantai kasar yang sudah disapu kemarin, merapikan meja-meja plastik lusuh, dan membersihkan etalase kaca yang dipenuhi embun kotor. Setiap gerakannya seperti ritual yang tidak pernah membuahkan hasil. Dari kejauhan, ia menatap para pembeli yang lalu lalang di lorong pasar. Namun langkah mereka selalu terhenti di warteg lain yang lebih ramai, lebih bersih, lebih menggoda. Tidak ada yang menoleh ke warteg kecilnya. Tidak ada yang mau mampir, bahkan sekadar melirik. Pak Karta duduk di bangku kayu, mengusap peluh yang belum sempat muncul. Tangannya menggenggam selembar kertas lusuh, catatan utang dari koperasi pasar yang harus ia lunasi minggu depan. Jumlahnya tidak besar, tapi bagi Pak Karta yang tidak punya apa-apa selain warteg itu, rasanya seperti gunung yang mustahil didaki. Duh Pak, kok masih sepi juga ya? Suara lembut istrinya, Bu Sarti, memecah lamunannya. Wanita itu muncul dari dapur, menggendong si kecil Dika yang merengek kehausan. Pak Karta menghela napas berat. "Mungkin belum rezeki, Bu," jawabnya pelan, berusaha terdengar tegar meski dadanya kosong. Bu Sarti menurunkan Dika ke bangku panjang dan mulai menuangkan air putih ke gelas plastik. "Ini air terakhir, Pak. Galon habis," bisiknya. Takut terdengar. Putus asa, Pak Karta hanya mengangguk. Ia tahu persediaan beras pun tinggal setengah kilogram. Ia tahu minyak goreng di dapur sudah menghitam karena dipakai berkali-kali. Ia tahu semua itu, tapi ia sudah kehabisan kata-kata untuk menghibur. Sinar matahari makin tinggi, namun pembeli tetap nihil. Hanya ada derap langkah orang-orang yang lewat, aroma bawang goreng dari warteg sebelah yang menusuk hidung, suara tawa, para pelanggan lain yang bersukacita. Pak Karta mengepalkan tangan di bawah meja. Hatinya bergolak, campuran rasa malu, marah, dan ketakutan. Ia ingin berteriak, tapi suara itu tertelan rasa lapar yang mencengkeram perutnya. "Pak," Bu Sarti mendekat, suaranya bergetar. "Kalau terus begini, kita makan apa minggu depan?" Pak Karta menatap wajah istrinya yang tirus. Mata perempuan itu penuh bayang-bayang kelaparan dan kelelahan. Ia ingin berkata semua akan baik-baik saja, tapi di ujung lidahnya, kebohongan itu terasa seperti batu. "Tenang, Bu," katanya akhirnya, dengan suara yang bahkan dirinya sendiri tidak percaya. "Nanti, pasti ada jalan." Bu Sarti mengangguk meski jelas dari sorot matanya ia tidak percaya. Ia memeluk Dika erat-erat, seolah anak kecil itu bisa memberinya kekuatan yang sudah lama hilang. Pak Karta bangkit dari duduknya, berjalan ke dalam dapur. Aroma minyak basi dan sambal yang mulai menghitam memenuhi hidungnya. Ia membuka tutup panci, hanya menemukan sisa-sisa sayur asem dari kemarin yang sudah berbau asam. "Gimana mau jualan kalau bahan habis begini?" gerutunya, melempar tutup panci dengan kasar. Ia menatap dapur kecil itu, dapur yang dulu dibangun dengan semangat ketika mereka pertama kali pindah ke Tangerang, bermimpi mengubah hidup dengan usaha sendiri. Tapi mimpi itu kini berubah menjadi beban. Pak Karta kembali ke depan. Lorong pasar tetap sama, sibuk, bising, tapi sepi untuknya. Dunia seperti bergerak cepat, meninggalkannya diam di satu sudut yang beku. Dari kejauhan, ia melihat Pak Dirjo, teman lamanya, melambai. Pak Dirjo mendekat, senyum lebar di wajahnya. Ia mengenakan jaket kulit lusuh dan membawa tas selempang. "Lama nggak ketemu, Kart," sapanya riang, seolah dunia tidak sedang menghancurkan seseorang di hadapannya. Pak Karta membalas dengan senyum setengah hati. "Iya, Dirjo, mampir, mau makan?"
Lagi ada sayur asem kemarin. Pak Dirjo tertawa kecil. Lain kali, Kart. Sekarang aku mau ngobrol penting. Ada tawaran buat orang kayak kita. Pak Karta menatapnya curiga. Tawaran? Tawaran apa yang bisa mengubah nasib orang sepertinya? Pak Dirjo mendekat, berbisik. Kalau mau, warteg ini bisa penuh. Tiap hari, orang rebutan makan di sini. Modalnya cuma satu hal. Pak Karta mengernyit. Satu hal apaan? Pak Dirjo tersenyum aneh. Senyum yang tidak membawa kehangatan, hanya hawa dingin yang membuat bulu kuduk Pak Karta berdiri. Anakmu, jawabnya pelan. Pak Karta memandang Pak Dirjo lekat-lekat, berharap ia salah dengar. Tapi wajah kenalannya itu serius, bahkan nyaris terlalu tenang untuk ukuran seseorang yang baru saja bicara soal mengorbankan darah daging sendiri. Apa maksudmu, Dirjo? Suara Pak Karta serak, separuh marah, separuh takut. Pak Dirjo melirik sekeliling, memastikan tak ada yang memperhatikan. Ia duduk di bangku plastik warteg, tubuhnya bersandar santai, namun mata hitamnya menatap tajam, menusuk. Tenang, Kart. Dengerin dulu. Pak Dirjo membuka tas selempangnya, mengeluarkan sebungkus rokok, menyalakan satu batang, lalu menghembuskan asap perlahan. Ini bukan omong kosong, bukan sihir bodoh. Ini kesepakatan lama, jalan cepat. Pak Karta menahan napas, antara ingin mendengar dan ingin kabur sejauh mungkin dari pria itu. Caranya sederhana, lanjut Pak Dirjo. Anakmu, darah pertamamu, dijadikan tumbal. 5 bulan, cukup. Setelah itu, wartegmu akan ramai. Daganganmu laris, kayak disiram emas. Pak Karta mengepalkan tangan di bawah meja. Gila kau, Dirjo, desisnya. Itu anakku, darah dagingku. Pak Dirjo mengangkat bahu. Kalau kau masih mau hidup miskin, silakan. Tapi ingat, Kart, dunia ini nggak kasih makan orang yang cuma bisa berdoa. Kadang kita harus bayar sesuatu yang berharga. Pak Karta memalingkan wajah, menahan amarah yang bergolak di dadanya. Matanya mencari-cari Bu Sarti dan Dika yang duduk di dalam, bermain dengan sendok plastik bekas. Mau sampai kapan, Kart? Lihat dirimu. Lihat warteg ini. Suara Pak Dirjo melunak, tapi lebih menusuk. Sebulan lagi kau bangkrut, anakmu lapar, istrimu sakit, mau apa? Nunggu mukjizat jatuh dari langit. Pak Karta menggertakkan gigi. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada tamparan. Ia tahu itu benar. Ia tahu waktu mereka hampir habis. Tapi anaknya, apa? Kalau aku setuju, apa yang harus kulakukan? Suaranya nyaris berbisik. Senyum tipis muncul di wajah Pak Dirjo, seperti ular yang baru saja memenangkan mangsa. Ia mematikan rokoknya di atas lantai, lalu bersandar lebih dekat. Malam Jumat, di dapur wartegmu, letakkan sesaji, nasi putih, sepiring, telur rebus, dan potongan kecil rambut anakmu. Lalu bisikkan namanya ke dalam kuali. Habis itu, biarkan, tunggu 5 bulan. Nggak perlu lakukan apa-apa lagi. Pak Karta merasa mual. Kalau aku nggak mau, Pak Dirjo tertawa pelan. Kalau kau nggak mau, ya, nasibmu akan tetap begini, Kart. Menghitung recehan, menahan lapar, melihat istrimu kurus, anakmu sakit. Pak Karta membuang muka. Ia ingin mengusir pria itu sekarang juga. Ingin menampar wajahnya yang tersenyum sinis. Tapi rasa takut dalam hatinya lebih kuat daripada amarah. Pak Dirjo bangkit dari bangku. Aku kasih waktu sampai malam Jumat ini, Kart. Kalau kau mau, aku yang bantu atur. Kalau kau nggak mau, ya, siap-siap jual warteg ini buat bayar utangmu. Sebelum pergi, Pak Dirjo melemparkan sebuah kartu lusuh ke atas meja. Di atasnya tertera simbol aneh, lingkaran dengan 5 garis bercabang. Simbol itu tampak seperti terbakar ke dalam kertas. Pak Karta tidak menyentuh kartu itu. Ia hanya duduk diam, tubuhnya kaku, pikirannya kacau. Malam itu, warteg tutup lebih cepat. Pak Karta pulang membawa rasa pahit yang menempel di lidahnya. Di rumah kontrakan kecil mereka di gang sempit, Bu Sarti sudah menyiapkan makan malam seadanya, nasi keras dan sayur bening hambar. Dika tertidur lebih awal, mungkin karena perut kosong lebih cepat melemahkan tubuh kecilnya.
bisik Bu Sarti saat mereka makan. "Besok bayar sewa, kan?" Pak Karta mengangguk kosong. Kalau belum ada, nggak apa-apa, Pak. Aku bisa pinjam ke Bu Minah dulu." "Sekali ini aja," lanjut istrinya. Suaranya bergetar antara harap dan malu. Pak Karta menatap wajah istrinya, wajah yang sudah mulai dipenuhi garis-garis putus asa. Ia menunduk, tangan di bawah meja mengepal, menghantam hatinya sendiri. Di luar rumah, hujan turun deras, menghantam seng-seng tua seperti drum perang. Setiap tetes hujan terdengar seperti hitungan mundur. Waktu yang berlari cepat menuju kehancuran. Pak Karta berbaring di tikar, menatap langit-langit bolong. Dalam kegelapan, ia mendengar suara Dika terisak kecil dalam tidurnya. Ia memejamkan mata rapat-rapat, namun bayangan kartu lusuh itu terus muncul di kepalanya, bersama suara berbisik, "Anakmu atau kemiskinan. Pilih." Semalaman ia berguling-guling dalam kecemasan. Doa-doanya terasa hampa, seperti dilempar ke langit kosong. Dan saat ayam jantan berkokok di antara embusan angin dingin pagi Tangerang, Pak Karta tahu dalam hatinya keputusan itu perlahan sedang dibuat. Kabar kehamilan Bu Sarti datang seperti hujan pertama setelah musim kemarau panjang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tawa kembali terdengar di rumah kecil Pak Karta. Dika yang masih kecil ikut bersorak, meski ia sendiri mungkin belum mengerti apa artinya akan punya adik. Pak Karta memeluk istrinya erat, hampir takut jika semua ini hanya mimpi. Ada secercah harapan menyala di matanya yang selama ini redup. "Kita pasti bisa, Bu," bisiknya sambil mengelus perut istrinya yang mulai membuncit. "Kali ini, rejeki kita datang beneran." Hari-hari berlalu dengan semangat baru. Pak Karta memperbaiki kursi-kursi warteg yang reyot, mengecat ulang papan nama dengan cat murahan yang masih bisa dibeli dari uang pinjaman. Ia bahkan mencoba variasi lauk baru, berharap semua ini adalah tanda kebangkitan kecil mereka. Bu Sarti, meski tubuhnya muda, lelah, tak pernah berhenti tersenyum. Setiap malam, ia berbicara pada bayi di dalam perutnya, menceritakan harapan-harapan sederhana. Agar anaknya lahir sehat, agar keluarga kecil mereka bisa makan 3 kali sehari tanpa harus berhutang. Namun di balik semua kegembiraan itu, ada sesuatu yang terus berdesir di sudut pikiran Pak Karta. Sesuatu yang ia kubur dalam-dalam, tapi semakin hari semakin sulit diabaikan. Malam-malamnya masih dihantui oleh bayangan kartu lusuh dengan simbol hitam itu. Dan kadang saat semua tidur, Pak Karta mendengar suara-suara pelan berbisik dari dapur, memanggil-manggil namanya. Waktu terus berjalan, anak itu lahir di penghujung musim hujan. Seorang bayi laki-laki mungil dengan tangisan kencang. Bu Sarti menangis bahagia saat pertama kali mendekapnya. Pak Karta dengan tangan gemetar mengumandangkan azan di telinga kecil itu, berjanji dalam hati akan melindunginya dengan segala yang ia punya. Namun, janji itu goyah malam ketika bayi itu genap, berusia 5 bulan. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin menderu lewat celah-celah dinding kayu rumah mereka, membawa bau anyir samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Karta terbangun karena suara isak kecil. Ia bangkit, berjalan ke sudut kamar di mana buayan kecil digantung. "Dik," bisiknya, mendekatkan wajah ke atas bantal kecil itu, tapi tidak ada gerak, tidak ada napas. Tubuh mungil itu sudah kaku, wajahnya membiru, matanya setengah terbuka, seolah masih terkejut oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Bu Sarti," teriak Pak Karta, mengguncang tubuh istrinya. Bu Sarti bangun dengan panik, berlari menghampiri, lalu memekik histeris saat melihat anak mereka. Malam itu, dunia kecil mereka runtuh. Pak Karta hanya duduk mematung di sudut ruangan, sementara para tetangga berdatangan, berbisik-bisik tentang angin malam, tentang anak-anak yang diambil jin lapar, tentang takdir buruk. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang mau tahu. Pemakaman berlangsung sederhana. Tubuh kecil itu ditelan tanah basah Tangerang, diiringi hujan gerimis yang turun seolah ikut berduka. Bu Sarti tidak berhenti menangis selama berhari-hari. Dika yang masih kecil hanya bisa bertanya kenapa adiknya tidak pulang.
Pak Karta, ia diam. Tubuhnya ada di sana, tapi jiwanya terasa melayang entah kemana. Namun hanya beberapa hari setelah pemakaman, keanehan terjadi. Warteg kecil mereka yang biasanya hanya dikunjungi lalat dan pengemis, tiba-tiba dipenuhi pelanggan. Pagi itu, sebelum Pak Karta sempat membuka pintu, sudah ada antrian pendek menunggu. Ibu-ibu, bapak-bapak, tukang ojek, buruh pabrik, semua datang, semua lapar, semua memuji aroma masakan yang katanya berbeda, lebih lezat, lebih menggoda. Pak Karta melayani mereka dengan tangan gemetar. Setiap sendok nasi yang ia tuangkan terasa berat, seolah setiap butirnya membawa beban yang tak kasat mata. Bu Sarti masih dengan mata sembab membantu di dapur. Ia tidak bertanya kenapa mendadak warteg mereka laris. Mungkin ia terlalu lelah atau terlalu hancur untuk mempertanyakan keajaiban yang pahit ini. Hari itu, uang mengalir deras ke laci kasir warteg. Pak Karta menghitung lembar demi lembar uang. Krim merasakan sesuatu yang aneh mengembang di dadanya. Musim berganti, hujan deras yang mengguyur Tangerang membawa bau tanah basah yang menusuk hidung, menggenangi gang-gang sempit dan membasahi warteg Pak Karta yang kini nyaris tak pernah sepi. Dari pagi hingga larut malam, antrean mengular di depan pintunya. Suara sendok dan piring beradu nyaring memenuhi udara. Pak Karta berdiri di belakang etalase, mengaduk nasi panas dengan gerakan otomatis. Matanya kosong menatap pelanggan yang datang dan pergi. Di balik kesibukan itu, hatinya telah berubah menjadi batu. Sudah berbulan-bulan sejak anak pertamanya dikubur dalam tanah dingin. Namun setiap malam, suara tangis itu tetap datang. Kadang dari bawah meja, kadang dari sudut dapur yang remang, kadang dari dalam mimpinya yang paling sunyi. Malam-malam, Pak Karta sering terjaga dengan peluh dingin membasahi tubuh. Ia melihat bayangan kecil berlari-lari di sekeliling kasurnya, mendengar suara-suara mengigau memanggil ayah. Ayah. Bu Sarti perlahan mulai membaik, meski sorot matanya tidak pernah lagi benar-benar cerah. Ia mengikuti arus hidup yang baru, hidup dengan uang yang berlimpah tapi hati yang kosong. Ia tak bertanya kenapa warteg mereka kini menjadi primadona pasar. Ia terlalu lelah untuk mencari alasan. Pada suatu malam, saat warung baru saja tutup, Pak Karta berbicara lirih di dapur. Suaranya nyaris tidak terdengar. "Bu," katanya, menundukkan kepala. "Mungkin kita coba lagi, ya?" Bu Sarti terdiam lama, matanya memandang jauh ke dinding dapur yang berlumut. "Kalau itu yang ayah mau," jawabnya akhirnya, pelan. Kalimat sederhana itu menusuk Pak Karta lebih dari 1000 pedang, tapi ia mengangguk, pura-pura percaya bahwa semua ini demi keluarga, demi masa depan. Tuhan tahu ia sudah berhenti berdoa sejak lama. Waktu berjalan seperti air sungai keruh. Tidak terasa, Bu Sarti kembali hamil. Kali ini, tanpa selebrasi, tanpa ucapan selamat, tanpa doa-doa panjang. Hanya diam. Hanya detak waktu yang menunggu sesuatu yang mereka berdua tahu akan datang. Anak kedua lahir pada musim kemarau, seorang bayi perempuan dengan kulit seputih kapas. Pak Karta menggendongnya sebentar, merasakan tubuh kecil itu hangat di dadanya. Ia memejamkan mata, berusaha membekukan momen itu di dalam pikirannya. Tapi di sudut pikirannya ada suara berbisik. 5 bulan, hari-hari berlalu, warteg semakin kaya. Uang mengalir deras. Pak Karta memperbesar warung, menambah kursi, menggaji 2 karyawan tambahan. Orang-orang bertanya-tanya bagaimana mungkin warteg kecil itu berubah secepat itu. Pak Karta hanya tersenyum hambar, memberikan alasan klise tentang usaha keras dan berkah rezeki. Namun malam-malamnya semakin buruk. Ia bermimpi melihat bayi-bayi bermata kosong berdiri di sudut-sudut rumah. Mereka menangis tanpa suara, memanggil-manggil namanya dalam jeritan sunyi. Tepat ketika bayi perempuannya mencapai usia 5 bulan, tragedi kembali terulang. Malam itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin membawa bau anyir darah yang menyelinap ke setiap celah rumah. Pak Karta terbangun dengan firasat buruk. Ia berlari ke kamar bayi, menemukan tubuh kecil itu membiru, kaku, matanya terbuka setengah, persis seperti yang pertama. Bu Sarti memekik, jatuh berlutut di lantai,
memeluk tubuh anaknya yang dingin. Tangisnya menggema di dinding-dinding rumah, menusuk ke dalam tulang. Pak Karta hanya berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar hebat. Di luar, suara pasar tetap bergema, tawa, musik dangdut, suara gerobak dorong. Dunia terus berjalan, seolah kematian. Seorang bayi tak berarti apa-apa. Pemakaman kedua berlangsung lebih sunyi daripada yang pertama. Tak banyak tetangga datang. Mereka yang hadir hanya berdiri kaku, mengucapkan belasungkawa seadanya. Malam itu, setelah semua selesai, Pak Karta duduk sendiri di warung. Tangannya memegang secangkir kopi yang sudah dingin, matanya kosong. Pak Dirjo muncul dari kegelapan, bersandar di tiang pintu. "Kau sudah lihat, kan?" bisiknya. "Sudah mulai terasa gampang, Kart. Nanti, malah kau sendiri yang minta lagi." Pak Karta tidak menjawab. Ia hanya menatap gelas kopinya, seolah ada dunia lain di dalam cairan hitam itu. "Kau kuat, Kart. Lanjut." Pak Dirjo, suaranya seperti racun manis. "Gak semua orang bisa kayak kau. Kau istimewa." Pak Karta mengangguk perlahan. Bukan karena ia setuju, tapi karena ia sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya menolak. Malam itu, ketika semua orang tidur, Pak Karta berdiri di depan wartegnya. Ia melihat bayangan anak-anak kecil berlarian di sela-sela meja plastik. Suara tawa mereka samar, seperti mimpi buruk yang belum usai. Tahun ketiga berlalu seperti kabut pagi yang malas pergi. Warteg Pak Karta makin ramai, kini dikenal bukan hanya di Pasar Anyar, tapi juga ke pasar-pasar kecil di pinggiran Tangerang. Orang-orang rela antre berjam-jam hanya untuk mencicipi nasi. Ramesnya, di sisi lain, rumah Pak Karta makin sunyi, makin dingin, makin terasa seperti makam yang dipaksa menjadi tempat tinggal. Anak ketiga lahir pada awal musim penghujan. Seorang bayi lelaki dengan rambut tipis keemasan. Pak Karta menggendongnya hanya sebentar, sekadar memenuhi formalitas naluri yang sudah lama ia bungkam. Dalam hati ia sudah menghitung hari, 5 bulan. Bu Sarti, yang tubuhnya semakin kurus, tetap merawat bayi itu dengan cinta tanpa syarat, seolah tidak tahu bahwa setiap kecupan di kening mungil itu membawa bom waktu yang berdetak tanpa suara. Pak Karta lebih sering di warung, jarang pulang sebelum larut malam. Ia menghindari rumah, menghindari kehangatan keluarga yang kini hanya menjadi sumber rasa bersalah. Malam-malamnya di warteg ditemani tumpukan uang, tawa pelanggan, dan bisikan-bisikan dari dapur belakang yang kadang menyerupai suara bayi menangis 5 bulan kemudian. Seperti takdir yang sudah ditulis dengan darah, bayi itu meninggal. Bu Sarti berteriak, meraung, memeluk tubuh kecil yang dingin. Ia mengguncang-guncang bayi itu, berteriak memanggil Tuhan yang seolah tuli. Pak Karta hanya berdiri di ambang pintu, diam. Tidak ada air mata, tidak ada amarah, hanya rasa hampa yang semakin dalam. Saat pemakaman, Bu Sarti memeluk pundaknya erat-erat, menggigil. "Pak, kenapa lagi? Apa salah kita, Pak?" Pak Karta tidak menjawab. Ia hanya menatap liang kubur. Dalam hatinya berbisik, Ini harga yang harus dibayar." Tahun keempat berjalan tanpa banyak perubahan. Anak keempat lahir, perempuan, kecil dengan mata bulat bening. Pak Karta bahkan tidak menggendongnya kali ini. Ia hanya menatap dari kejauhan, seperti memandang barang yang sudah tahu nasibnya. Bu Sarti mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mulai mempertanyakan kenapa semua anak mereka mati di usia yang sama. Ia mulai memperhatikan perubahan suaminya, wajah yang makin keras, kata-kata yang makin dingin. "Pak," katanya suatu malam saat mereka duduk di meja makan kosong. Apa ada yang ayah sembunyikan dari ibu?" Pak Karta mengangkat kepalanya, matanya tajam seperti pecahan kaca. "Nggak ada, Bu. Ini semua takdir. Jangan macam-macam pikirannya." "Bu." Sarti menggigit bibirnya, menahan kata-kata yang menggumpal di kerongkongan. Ia tahu ada sesuatu yang busuk bersembunyi di antara dinding rumah mereka, tapi ia tidak berani menggali lebih dalam. Ia hanya berdoa lebih keras dari sebelumnya, lebih panjang dari yang biasa. Tapi doanya terasa mentah, tidak pernah sampai ke langit.
Ketika bayi keempat mereka mencapai 5 bulan, ajal kembali datang seperti tamu yang sudah hafal jalan. Tubuh kecil itu ditemukan kaku di ranjang, dengan mata terbuka menatap langit-langit, seolah menyaksikan sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh yang akan pergi. Bu Sarti menangis sampai suaranya habis. Ia memeluk bantal kecil kosong itu malam demi malam, menolak makan, menolak berbicara. Pak Karta hanya diam. Setiap pagi ia tetap membuka warteg, tetap tersenyum pada pelanggan, tetap menghitung lembar demi lembar uang dengan tangan yang semakin cekatan. Baginya, kematian telah menjadi rutinitas seperti mencuci piring. Sesuatu yang harus dikerjakan untuk mempertahankan apa yang sudah ia bangun. Ketika malam tiba, ia tetap mendengar suara-suara dari dapur, suara langkah kaki kecil, suara tawa pelan, suara bisikan yang tidak pernah berhenti memanggil. Kadang, saat ia memandang ke dalam kuali besar tempat nasi diaduk, ia melihat bayangan wajah-wajah mungil, menangis, menggapai-gapai dari dasar kuali. Pak Karta hanya memalingkan muka, pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak tahu. Di sudut dapur, Pak Dirjo terkadang datang, duduk sambil menyeruput kopi panas. "Hebat kau, Kart," katanya suatu malam. "Sedikit lagi, kau bisa jadi raja warung makan di Tangerang." Pak Karta mengangguk tanpa ekspresi. Ucapan itu tidak lagi berarti. Yang tersisa kini hanya sebuah lubang besar dalam dirinya, lubang yang makin dalam setiap hari. Tahun kelima datang membawa keheningan ganjil. Langit Tangerang lebih sering kelabu, hujan jatuh tanpa suara, dan angin berembus dengan getir yang menusuk tulang. Warteg Pak Karta tetap ramai, tetap menjadi magnet bagi para buruh, sopir, dan pedagang yang mencari makan murah dan cepat. Namun di balik keriuhan itu, ada sesuatu yang perlahan membusuk di dalam rumah kecil mereka. Bu Sarti kembali hamil. Kabar itu disambut tanpa tawa, tanpa pelukan, tanpa doa. Hanya keheningan berat yang memenuhi ruangan ketika ia menunjukkan hasil tes sederhana kepada Pak Karta. Lelaki itu hanya mengangguk pelan tanpa ucapan selamat. Bu Sarti merawat kehamilannya dengan tubuh yang lebih lemah dari sebelumnya. Setiap malam, ia sering terbangun, memegangi perutnya sambil menangis pelan, seolah mendengar sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu. "Pak!" bisiknya suatu malam saat angin menggetarkan jendela. "Aku takut." Pak Karta duduk di ujung ranjang, memunggunginya. "Takut apa, Bu?" "Takut kehilangan lagi," jawabnya lirih. "Takut, semua ini salah." Pak Karta tidak menjawab. Ia hanya menatap kegelapan di depannya, mendengarkan suara napas istrinya yang berat dan pecah. Dalam pikirannya, 5 bulan sudah bukan lagi angka yang asing. Tapi ada firasat lain, firasat yang lebih kelam dari sekadar kehilangan. Saat usia, kehamilan menginjak bulan ke-9, malam persalinan datang seperti badai. Hujan turun deras, langit bergemuruh. Lampu-lampu di gang sempit itu berkedip, seolah menahan napas. Pak Karta membopong Bu Sarti yang mengerang kesakitan ke ruang tengah. Tidak ada bidan, tidak ada dokter. Hanya mereka berdua, ditemani rumah tua yang gemetar menahan sesuatu yang tak kasat mata. Suasana rumah berubah aneh, lampu redup dengan sendirinya, berkelap-kelip sebelum akhirnya tinggal cahaya redup kekuningan. Dari sudut-sudut gelap rumah, suara, bayi terdengar, bukan satu, tapi banyak, saling bersahutan, kadang tertawa, kadang menangis. Pak Karta memandang ke sekeliling, tubuhnya dingin seperti es. Ia tahu suara-suara itu tidak nyata, tapi terasa lebih nyata daripada detak jantungnya sendiri. Aroma anyir darah mulai memenuhi udara, pekat, menusuk hidung hingga membuat mual. Bu Sarti menggenggam tangan Pak Karta erat-erat, matanya liar, wajahnya memerah karena menahan rasa sakit yang luar biasa. "Ayah, tolong aku," rintihnya. Pak Karta berusaha keras membantunya, menyemangatinya, membisikkan doa-doa yang bahkan ia sendiri tidak percaya lagi. Setelah berjam-jam yang terasa seperti seabad, tangisan bayi akhirnya terdengar. Keras, parau, menggetarkan. Seorang bayi laki-laki lahir, tubuhnya merah, matanya terbuka lebar seolah sadar akan dunia yang menyambutnya. Namun kemenangan itu hanya berlangsung sesaat. Darah mengalir deras dari tubuh Bu Sarti, membasahi lantai bambu,
mengalir membentuk sungai merah kecil di bawah tubuhnya. Wajah Bu Sarti pucat, bibirnya membiru, napasnya terengah-engah seperti lilin yang ditiup angin. Pak Karta panik, mengguncang tubuh istrinya. "Bu, bertahan Bu, sedikit lagi." Bu Sarti menggeleng lemah. Ia menatap suaminya dalam-dalam, tatapan yang membawa semua rasa sakit, semua cinta, semua kekecewaan yang tak sempat terucap. "Maafkan aku Bu," bisik Pak Karta, suaranya pecah. Bu Sarti hanya tersenyum kecil, air mata mengalir di sudut matanya. Bibirnya bergerak-gerak, berusaha mengatakan sesuatu. Namun yang keluar hanya hembusan napas terakhir yang panjang dan berat. Tubuhnya lunglai di tangan Pak Karta. Ia pergi, membawa semua cinta, semua harapan yang tersisa. Pak Karta memeluk tubuh istrinya erat-erat, membiarkan darah mengotori pakaiannya, membiarkan air mata bercampur dengan lumpur dan keringat di wajahnya. Di sudut ruangan, bayangan kecil-kecil berkerumun, menatap dari dalam kegelapan. Bayi-bayi yang pernah ia korbankan, kini menonton dalam diam. Bayi yang baru lahir menangis keras, tangisannya menggema di seluruh ruangan, seperti seruan kemenangan yang dingin dan getir. Pak Karta kini benar-benar sendirian, ditemani kekayaan yang terus bertambah, warteg yang semakin ramai, dan kutukan yang menggerogoti jiwanya setiap detik. Malam itu, hujan tak pernah berhenti, dan di luar jendela, dunia tampak lebih kelam dari biasanya. Seolah langit pun ikut berkabung atas dosa yang tak akan pernah bisa ditebus. 2 minggu setelah Bu Sarti dikuburkan di pemakaman kecil di pinggiran Tangerang, warteg Pak Karta tetap penuh sesak. Antrean panjang mengular dari pagi hingga malam, seolah kematian tidak pernah menyentuh tempat itu. Namun suasana telah berubah. Sesuatu yang kasat mata mulai merayap di antara bau nasi panas dan aroma gorengan. Pelanggan yang datang pulang dengan wajah pucat, beberapa mengeluh tentang rasa aneh di makanan, tentang bau anyir samar yang muncul tiba-tiba dari dapur. Pak Karta bekerja tanpa henti, tubuhnya bergerak otomatis mengaduk nasi, menggoreng telur, menyendok sayur asem. Tapi matanya kosong. Jiwanya sudah lama tertinggal di liang lahat bersama istrinya. Suatu siang, seorang pelanggan tetap, Pak Salim, mendekat ke meja kasir dengan raut wajah bingung. "Pak Karta," bisiknya sambil melirik sekeliling. "Tadi saya dengar suara bayi nangis dari dapur. Kencang Pak, kayak orang kesakitan." Pak Karta berhenti menghitung uang, menatap Pak Salim tanpa berkedip. "Mungkin suara kucing," jawabnya datar. Pak Salim mengangguk ragu dan pergi terburu-buru, meninggalkan warung dengan langkah tergesa. Setelah itu, keluhan serupa mulai berdatangan. "Ada suara bayi ketawa, Pak," kata seorang ibu muda sambil memeluk anak kecilnya erat-erat. "Pas saya makan, saya lihat bayangan kecil lari di balik rak piring," kata tukang ojek sambil gemetar. Pak Karta hanya membalas semua cerita itu dengan senyum kaku. Dalam hatinya, ia sudah terbiasa dengan kehadiran mereka. Malam hari, saat semua pelanggan pergi dan warteg hanya diterangi lampu minyak kecil, Pak Karta duduk sendirian, mendengarkan suara-suara itu lebih jelas. Suara langkah kecil berlarian di lantai, tawa anak-anak yang bergema dari dapur, suara tangisan bayi yang serak memanggil-manggil ayah, ayah. Kadang, di sudut matanya, ia melihat sosok mungil berdiri di ambang pintu dapur. Tubuh mereka tembus pandang, mata mereka kosong. Tampuk koridor, Pak Karta niat lagi ketakutan. Ia hanya merasa lelah. Pada malam tertentu, ia berbicara sendiri di dapur, berbisik ke dalam kegelapan. "Sudah cukup, Nak. Sudah cukup. Biarkan ayah hidup." Tapi suara-suara itu tidak pernah menjawab. Mereka hanya terus ada, terus mengintai, menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar kehadiran. Pak Dirjo datang suatu malam, duduk di bangku warung sambil menyalakan rokok. Asapnya mengepul berat, melingkari kepalanya seperti mahkota dosa. "Ramai terus ya, Kart," katanya santai. "Udah kayak pasar malam." Pak Karta mengangguk tanpa semangat. Ia tahu apa yang akan dikatakan Pak Dirjo, bahkan sebelum pria itu membuka mulut lagi. "Kalau mau makin besar, Kart, kau tahu caranya," bisik Pak Dirjo, matanya berkilat aneh. Pak Karta hanya menatap panci besar di dapur, mendengar suara-suara kecil dari dalamnya. Suara yang tak pernah benar-benar pergi. "Sudah cukup," gumam Pak Karta,
lebih kepada dirinya sendiri. Sudah cukup darah. Pak Dirjo tertawa kecil, suaranya serak dan pahit. Darah tak pernah cukup, Kart. Kau sudah buka pintu, sekarang kau harus terus memberi. Malam itu, Pak Karta duduk, lama di depan warung. Hujan gerimis jatuh dari langit yang hitam, membasahi tanah berdebu. Dari jauh, pasar tampak seperti kuburan raksasa yang menunggu jiwa-jiwa baru. Pak Karta menatap telapak tangannya sendiri, membayangkan berapa banyak noda darah yang menempel di sana. Tak terlihat mata manusia, tapi membakar kulitnya perlahan. Di dalam warteg, suara tawa anak-anak bergema mengisi ruangan kosong. Tapi tawa itu bukan tawa bahagia. Itu tawa lapar, tawa dendam, tawa yang menuntut lebih. Pak Karta menutup mata, berusaha membungkam semua itu. Tapi semakin ia menutup telinganya, semakin keras suara itu menghantam kepalanya. Ketika ia membuka mata, di kaca jendela warteg, ia melihat pantulan dirinya. Bukan lagi Pak Karta yang dulu. Tahun ke-6 datang dengan sunyi yang aneh. Langit Tangerang lebih sering kelabu dan udara pasar terasa berat, seperti dipenuhi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pak Karta menatap wartegnya setiap pagi dengan rasa hampa. Semua kursi masih di sana, semua piring masih tersusun rapi, tapi tempat itu seperti kehilangan nyawanya. Ia sempat berpikir, setelah semua pengorbanan, ia akan hidup nyaman. Uang sudah lebih dari cukup, rumah kontrakan telah diperluas, bahkan motor baru terparkir di depan warteg. Tapi entah kenapa, perasaan lega itu tak pernah datang. Yang ada hanya kehampaan yang kian membesar. Mimpi-mimpi buruk mulai datang tanpa ampun. Setiap malam, Pak Karta bermimpi duduk di ruang makan rumah lamanya. Di sekeliling meja, kelima anaknya berdiri diam. Wajah-wajah mereka hancur, kulitnya membusuk, mata mereka kosong. Di belakang mereka, Bu Sarti berdiri, perutnya berlubang. Darah mengalir tanpa henti dari rahimnya yang koyak. Mereka menatap Pak Karta tanpa kata-kata. Tidak ada amarah, tidak ada ratapan. Hanya tatapan kosong yang lebih tajam dari ribuan tuduhan. Setiap kali Pak Karta mencoba berdiri, tangan-tangan kecil itu menjulur, menarik lengannya, kakinya, bajunya, menyeretnya ke bawah, ke dalam lantai ruang makan yang berubah menjadi lumpur hitam. Dalam mimpi itu, mereka memanggil serempak. Suara mereka bergema, berlapis-lapis, berat dan dingin. Ayah, bergabunglah. Pak Karta selalu terbangun dengan peluh dingin membanjiri. Tubuhnya, jantung berdetak tak beraturan, dan rasa sesak menghantam dadanya seperti palu godam. Hari-hari di warteg tak lebih baik. Pelanggan satu persatu mulai mengeluh. Pak, kenapa nasi kayak bau amis begini? Tanya seorang ibu setengah berbisik. Sayurnya kayak ada rasa tanah, Pak, kata pelanggan lain sambil mengerutkan dahi. Bahkan beberapa pelanggan setia mulai jatuh sakit. Demam tinggi, muntah darah, sakit perut yang tak kunjung reda. Sebagian besar menghilang dari pasar begitu saja, seperti dibawa angin. Pak Karta berusaha pura-pura tidak peduli. Ia tetap memasak, tetap menyajikan, tetap menghitung uang receh yang kini terasa lebih berat daripada beban di pundaknya. Tapi malam-malam sunyi makin memburunya. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur, warteg itu kosong. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidak ada satu pun pelanggan yang datang. Pak Karta duduk sendirian di kursi sudut, menatap nasi yang mengering di piring, menghirup bau anyir yang kian menyengat dari dapur. Pak Dirjo tidak pernah datang. Lagi, seolah tugasnya sudah selesai, meninggalkan Pak Karta sendirian dengan semua kutukan yang dulu ia sambut dengan tangan gemetar. Di luar, pasar mulai kehilangan nadinya. Beberapa kios tutup lebih awal, beberapa bahkan kosong berhari-hari. Orang-orang mulai membicarakan warteg Pak Karta dalam bisik-bisik ngeri, menyebutnya warteg setan, warteg tumbal, warteg kutukan. Tapi Pak Karta tidak punya tempat lain untuk pergi. Ini rumahnya, ini penjaranya. Malam itu, saat hujan mereda dan kabut tipis merayap di ganggang pasar, Pak Karta tertidur di atas meja warteg. Dalam mimpinya, ia kembali ke ruang makan yang sama. Namun kali ini, anak-anaknya tidak hanya menatap. Mereka bergerak, mereka mendekat, tubuh mungil mereka berlumuran lumpur dan darah.
Tangan-tangan kecil itu mencengkeram tubuh Pak Karta. Mereka menariknya dari bangku, menyeretnya ke tengah ruangan. Bu Sarti berdiri di ujung meja, wajahnya pucat, bibirnya bergerak tanpa suara, namun Pak Karta mengerti maknanya. Sudah waktunya, Pak Karta berteriak, mencoba melawan, tapi kekuatan mereka terlalu besar. Lumpur hitam itu menelan kakinya, lalu pinggangnya, lalu dadanya. Sebelum semuanya gelap, ia sempat melihat wajah anak-anaknya, tersenyum samar, bukan dengan kebahagiaan, tapi dengan kemenangan yang sunyi. Pak Karta terbangun dengan napas memburu, tapi kali ini ia tidak sendirian. Dalam keheningan warteg, di antara meja-meja kosong, ia mendengar langkah-langkah kecil berlari. Tawa anak-anak menggema dari dapur. Hujan turun deras malam itu menghantam atap seng warteg Pak Karta dengan irama liar. Kilat membelah langit Tangerang, menciptakan siluet pasar yang kosong dan menakutkan. Di tengah badai itu, warteg berdiri sendirian, seperti luka terbuka di tubuh kota. Pak Karta menutup pintu warung dengan gerakan lambat. Tangannya bergetar, bukan karena dingin, tetapi karena firasat yang sejak pagi menghantui hatinya. Ia memutar kunci pintu, memastikan semuanya terkunci. Namun, ketika hendak kembali ke dapur, suara klik terdengar. Pintu itu terkunci dari luar. Pak Karta mencoba menarik gagang pintu, memukul-mukulnya, tapi sia-sia. Ia terkunci di dalam, sendirian, bersama semua dosa yang menumpuk di dalam ruangan itu. Lampu minyak di sudut bergoyang pelan, cahayanya menari-nari di dinding kusam. Pak Karta menatap tumpukan nasi di atas meja saji. Hanya semalam lalu nasi itu tampak hangat dan mengundang. Sekarang warnanya berubah kekuningan, berlendir, berbau busuk. Dengan ngeri, ia melihat nasi itu bergeliat, berubah menjadi gumpalan belatung. Putih yang mendesis dan menari seperti gelombang. Ia berbalik ke rak lauk, hanya untuk menemukan ayam goreng berubah menjadi potongan organ tubuh. Jantung yang masih berdetak, paru-paru menghitam, hati penuh lubang. Pak Karta mundur, menabrak meja hingga kursi plastik terjungkal. Ayah. Suara itu datang dari arah dapur, pelan, berat, seolah diucapkan oleh lidah yang tak lagi manusia. Pak Karta menoleh. Dari balik dapur remang, kelima anaknya muncul satu persatu, tangan mereka saling berpegangan. Tubuh-tubuh kecil itu membusuk, kulitnya robek, mata mereka kosong. Di belakang mereka, Bu Sarti melangkah, gaunnya berlumuran darah, perutnya bolong menganga, namun bibirnya menyunggingkan senyum yang lebih menyeramkan dari jeritan. Pak Karta menahan napas, tubuhnya membeku. Ia ingin lari, ingin berteriak, tapi kakinya terasa menancap ke lantai. "Ayah, ikut kami," bisik anak sulungnya. Tangannya menggapai ke depan. Pak Karta menggeleng, perlahan mundur, hingga punggungnya menabrak meja saji. "Bukan sekarang, belum." Suaranya parau, lebih kepada dirinya sendiri. Tawa kecil pecah dari mulut anak-anak itu. Tawa yang penuh luka dan kemarahan. Mereka maju bersama. Langkah mereka tidak bersuara, seolah melayang. Pak Karta membalikkan badan dan berlari ke arah dapur, berharap menemukan jalan keluar dari neraka yang ia ciptakan sendiri. Tapi di dapur, semua berubah. Kuali besar tempat ia biasa mengaduk nasi kini mendidih, bukan dengan air atau minyak, melainkan darah. Darah merah kental bergolak di dalamnya. Gelembung-gelembung besar meletus di permukaan, memuntahkan bau besi dan kematian. Dari dalam kuali, tangan-tangan mungil menjulur keluar, meronta, mencakar udara. Pak Karta berdiri di tengah dapur, terjebak. Anak-anak itu mendekat, mengelilinginya, membentuk lingkaran yang rapat. Bu Sarti melangkah paling akhir, mendekatkan wajahnya ke telinga Pak Karta. "Bayar." "Sekarang," bisiknya, napasnya dingin, menusuk kulit. Tangan-tangan kecil itu meraih kaki dan tangan Pak Karta. Ia berusaha meronta, menendang, berteriak. Tapi kekuatan mereka seperti kawat berduri, tak bisa dipatahkan. Mereka menyeretnya perlahan. Ke arah kuali, Pak Karta berteriak memohon ampun, menyebut nama anak-anaknya satu persatu, menyebut nama istrinya, menyebut Tuhan yang sudah lama ia khianati, tapi tak ada belas kasihan di mata-mata kosong itu. Setiap langkah mendekat ke kuali, membuat darah mendidih semakin liar.
seolah menyambut kedatangan korban yang sudah ditunggu bertahun-tahun. Saat tubuh Pak Karta digantungkan di atas kuali, ia sempat melihat bayangannya sendiri di permukaan darah. Wajahnya tua, hancur, penuh retakan. Kemudian, tubuhnya dicelupkan, paksa, jeritan terakhirnya meledak di dapur yang tertutup kabut merah. Hujan di luar semakin deras, menelan suara apapun yang terjadi di dalam warteg tua itu. Dan ketika fajar menyingsing, pasar menemukan warteg itu kosong. Pintu tergantung setengah, terbuka, udara di sekitarnya berbau besi dan amis. Tidak ada tanda-tanda Pak Karta. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya ada satu panci besar di dapur, penuh cairan merah beku, dan 5 cap tangan mungil membekas di meja, melingkari panci itu seperti mahkota kematian. Pagi itu, hujan sisa semalam masih menetes dari talang-talang pasar anyar, membentuk genangan kecil di lorong-lorong becek. Aroma tanah basah bercampur dengan bau amis samar yang tidak biasa, menggantung di udara, menempel di dinding-dinding ruko. Tua warteg Pak Karta berdiri bisu di sudut pasar, seolah menahan napas. Pintu kayu setengah terbuka, berayun pelan ditiup angin. Tak ada suara sendok beradu, tak ada tawa pelanggan, tak ada bau sedap dari dapur yang biasanya menggoda siapa saja yang lewat. Warga pasar mulai berdatangan satu persatu, wajah-wajah penasaran, dan cemas berkumpul di depan warteg itu. Bisik-bisik pelan terdengar, campuran ketakutan, dan rasa ingin tahu yang sulit dibendung. Pak Karta kemana? Tanya seorang ibu sambil menggendong anak kecilnya erat-erat. Tadi malam wartegnya masih buka, sahut pedagang sayur dari seberang. Aku lihat lampunya masih nyala. Tak ada yang berani masuk duluan. Mereka hanya berdiri menatap ke dalam, seolah menunggu sesuatu atau seseorang muncul dari kegelapan di balik pintu. Akhirnya, seorang pemuda berani melangkah lebih dekat. Dengan langkah hati-hati, ia mendorong pintu lebih lebar, membuat engsel berdecit panjang seolah mengadu. Dalam remang-remang cahaya pagi, isi warteg terlihat berantakan. Kursi-kursi terguling, piring-piring kotor berserakan di lantai. Udara di dalam terasa lebih dingin, lebih berat, seakan waktu di tempat itu berhenti bergerak semalam. Namun yang paling menarik, perhatian mereka adalah sesuatu di atas meja utama. Sepiring nasi dingin, berwarna keabu-abuan, diletakkan rapi di tengah meja. Namun nasi itu basah, berlumuran bercak darah kering, yang tampak seperti peta luka di atas putihnya butiran nasi. Di sekeliling piring itu, ada cap-cap tangan mungil. Tidak hanya satu, tapi banyak. Jejak-jejak kecil itu tampak seperti tangan bayi, mengering, membekas di kayu meja yang kasar. Tak ada tanda-tanda Pak Karta, tidak ada jasad, tidak ada jejak perlawanan, hanya sepi, hanya dingin. Seorang laki-laki tua, pedagang buah yang sudah puluhan tahun berjualan di pasar itu, melangkah mundur sambil menggeleng pelan. Sudah kubilang, rejeki haram nggak pernah bertahan, gumamnya, setengah untuk dirinya sendiri. Warga pasar cepat menyimpulkan sendiri. Kabar burung berhembus lebih cepat dari angin pagi itu. Cerita tentang pesugihan, tentang tumbal, tentang dosa yang akhirnya menagih harga penuh, menyebar dari satu mulut ke mulut lainnya. Beberapa bersumpah melihat bayangan hitam melintas di antara rak piring saat mereka mengintip ke dalam warteg. Yang lain bersumpah mendengar suara sendok mengaduk nasi dari dapur kosong. Tidak butuh waktu lama sebelum warteg itu dikosongkan. Tidak ada yang berani membersihkan. Tidak ada yang berani menyentuh apapun di dalamnya. Hari berganti minggu. Bulan berganti musim. Warteg itu tetap berdiri, semakin lapuk, semakin ditelan jamur dan lumut, namun tak pernah dirobohkan. Seolah tempat itu menjadi bagian dari luka pasar yang tak bisa dihapuskan. Anak-anak kecil dilarang bermain dekat warteg itu. Orang dewasa melarang siapapun lewat terlalu dekat saat malam turun. Karena rumor baru muncul. Mereka bilang, jika kau lewat di depan warteg itu pada malam hari, terutama saat hujan, kau akan mendengar suara bayi menangis dari dalam dapur. Kadang, suara sendok yang mengaduk-aduk nasi terdengar samar, diiringi suara tawa kecil yang bukan tawa manusia. Dan kalau kau cukup bodoh untuk mendekatkan wajahmu ke jendela,
kau mungkin akan melihat sesuatu. Seorang lelaki tua duduk sendirian di salah satu kursi plastik, wajahnya kosong, kulitnya membusuk, sambil mengaduk nasi yang tak pernah habis di piring berdarah. Orang bilang, itu Pak Karta terjebak dalam warteg yang dibangunnya sendiri, menghitung dosa-dosa yang kini tak lagi bisa ia bayar. Dan mereka juga percaya, warteg itu masih lapar, masih menunggu, masih mencari tumbal baru di antara langkah-langkah tak waspada yang berani terlalu dekat. Malam demi malam, suara itu tetap ada. Sendok beradu piring, tawa kecil, dan tangisan bayi yang tak pernah bisa didiamkan.